Siapa yang tidak mengenal Sritex? Perusahaan tekstil yang sudah mendunia ini diawali dari usaha kecilnya di Pasar Klewer hingga menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di dunia. Perusahaan yang terintegrasi mulai dari pemintalan benang hingga pakaian jadi ini telah berhasil menguasai pasar domestik dan ekspor ke lebih dari 50 negara di dunia. Keberhasilan Sritex meraih mimpi adalah sebuah perjalanan panjang yang dirintis oleh Bapak Haji Muhammad Lukminto berawal pada tahun 1966 berdagang tekstil dengan nama UD Sri Rejeki di Pasar Klewer, Kota Solo. Tahun 1980 berkembang menjadi PT Sri Rejeki Isman yang berlokasi di Sukoharjo. Pada tahun 1992 diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto. Kemudian pada tahun 2009 melakukan perluasan pabrik yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Sritex terdiri dari dua divisi tekstil dan divisi garment. Divisi tekstil terdiri dari spinning atau pemintalan, weaving atau penenunan, dyeing, printing, finishing atau pewarnaan. Divisi garment atau konveksi terdiri dari dua divisi, fashion dan uniform. Sritex telah berhasil memproduksi seragam militer dengan spesifikasi anti air, anti inframerah, anti serangga, dan anti radiasi nuklir yang telah digunakan oleh lebih dari 30 negara. Sritex juga menjadi partner resmi di luar Eropa yang dipilih oleh NATO untuk memproduksi seragam militer beberapa negara anggotanya, antara lain Jerman, Swedia, Austria, dan Norwegia. Selama bertahun-tahun hingga saat ini, Sritex tetap dipercaya untuk memproduksi berbagai jenis seragam dinas TNI dan Polri. Sritex juga mampu memproduksi perlengkapan militer lainnya seperti tenda, ransel, rompi anti peluru. Bersama Badan Penelitian dan Pengembangan TNI, Sritex ikut serta dalam pengembangan hovercraft. Dalam persaingan global yang semakin ketat, tim riset dan pengembangan Sritex sangat berperan dalam menghasilkan produk-produk inovatif bermutu tinggi dengan lisensi internasional, serta selalu melakukan investasi menggunakan teknologi mutakhir. Sritex mempunyai 3 prinsip utama yang membuatnya terus eksis dalam persaingan global, yaitu menghasilkan kualitas yang terbaik, pengiriman yang tepat waktu, harga yang bersaing. Dalam 2 tahun terakhir, Sritex terus mengalami perkembangan pesat. Penambahan unit spinning, weaving, finishing, dan garment dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi dengan menggunakan mesin-mesin modern yang berteknologi terkini. Dari aspek pemasaran, Sritex juga mulai mengembangkan market baru pasar dunia, antara lain Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Pada tanggal 12 Maret 2013, telah dilaksanakan peluncuran buku Bakti untuk Indonesia, yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan teladan kepada generasi muda tentang keuletan dan ketekunan Bapak Lukminto menjadikan Sritex sebagai perusahaan bertaraf internasional. Pada tanggal 17 Juni 2013, Sritex resmi menjadi perusahaan terbuka. Hal ini untuk menanggapi kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap Sritex, serta untuk meningkatkan profesionalisme manajemen. Dengan demikian, maka diharapkan ekspansi bisnis atau perluasan usaha dan investasi baru akan semakin pesat. Kesuksesan Sritex tidak diraih dalam sekejap. Lebih dari 4 dekade dengan dukungan, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari setiap karyawannya telah memberikan satu kontribusi yang tidak ternilai bagi kesuksesan perusahaan ini. Sebagai perusahaan yang memiliki nasionalisme yang tinggi, secara rutin Sritex melaksanakan upacara bendera tanggal 17 setiap bulannya. Dan khususnya di dalam memperingati detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus, Sritex melaksanakan upacara bendera yang diikuti 20.000 peserta. Komitmen yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan merupakan kunci utama di balik inovasi Sritex dalam mengelola limbah. Pengembangan teknologi pengolahan limbah tersebut terus-menerus dilakukan dengan mengacu pada standarisasi internasional.
Seluruh karyawan Sritex mendapatkan fasilitas makan di kantin ini. Jika seorang karyawan mendapatkan 1 butir telur sebagai lauknya setiap hari dengan jumlah lebih dari 20.000 karyawan, Anda bisa bayangkan the multiplier effect yang dihasilkan terhadap peningkatan perekonomian di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Keberadaan Sritex terus mendukung roda ekonomi seperti di sektor pertanian, peternakan, serta usaha kecil dan menengah di wilayah sekitarnya. Sritex selalu memberikan perhatian terhadap kebutuhan seluruh karyawan di dalam berbagai aspek. Contohnya, poliklinik, tempat olahraga, dan tempat beribadah yang kesemuanya berada di dalam lokasi pabrik. Dengan didukung oleh pengalaman, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkomitmen dalam pengembangan industri tekstil di Indonesia, maka Sritex selalu optimis untuk semakin sukses menjadi perusahaan tekstil kelas dunia.